Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat, itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat. Kenapa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional. Bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada dua tindakan sekaligus. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KWP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan. Sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu. Begitu DP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yang terbaru diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan. Pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh sebau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harusnya kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah, nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yang di Saudara Joko Widodo, ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelum muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, mubahalah itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya, apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci? Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong? Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah, yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama, Pak Roy Suryo. Ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Yang kedua, Kurnia Triroyani. Yang ketiga, Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga, Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngacok laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi dan yang lain itu mendampingi klien, ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Advokat, ke Dewan Kehormatan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat. Dalam hal ini Bu Kurnia bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya. Ya, itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga.
Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa, penegak hukum, advokat penegak hukum, jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum, gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan masih lagi-lagi berkaitan dengan suatu peristiwa yang dikatakan ada dugaan tindak pidana, jadi peristiwa pada 22 Januari 2025. Tapi kita belum tahu apa peristiwanya. Pak Roy sendiri dalam tahap penyelidikan sudah menyatakan nggak ada peristiwa yang dialami, dilihat, dia dengar di peristiwa 22 Januari. Tapi kita menghormati panggilan penyidikan. Jadi kalau kemarin ya kita melakukan penjadwalan ulang, bukan mangkir karena kita resmi datang kemari, dan hari ini kami ya secara kesatria ya mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Jadi hari ini kami mematuhi undang-undang. Untuk itu dari Pak Roy Suryo silakan untuk menyampaikan statementnya sebelum pemeriksaan. Silakan Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya, koordinator non litigasi Pak Ahmad Kosinuddin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani bersama dengan Pak Rizal Fadilah ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya, gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita secara bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa itu meluncing buku yang ini e-booknya ada di sini, ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching, ya, secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinuddin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC, University Club di UGM. Uang booking sudah diterima. Dan kalau semalam ada yang ngaco ya, yang bilang oh, itu belum dilunasi. Mana ada penggunaan gedung terus dilunasi duluan, semua makanan dibayar semuanya ya. Itu orang picik yang mengatakan begitu ya. Semua selesai baru dibayar. Jadi booking sudah kita lakukan, tapi mendadak kita dengar kabar minggu malam tanggal 17 Agustus. 17 Agustus loh, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari Polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi. Dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan masih ruang itu nggak bisa dipakai. Ya sudah, karena ruangannya nggak bisa dipakai, kita pakai coffee shop. Teman-teman tahu kalau di coffee shop itu siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh pesan makan, siapa aja boleh pesan minum. Ya, kita pesan makan, minum, dan kita karena tamu-tamu sudah datang, dan diantara tamu itu ada Pak Jenderal Tresno Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu. Ya kita kan nggak mungkin menolak beliau-beliau itu terus kemudian Pak kita pindah. Ya udah kita di situ aja, toh kita makan-makan di situ. Nah disitulah tiba-tiba ada peristiwa, yaitu, dan ini peristiwa sangat menyesakan. Sekali lagi tolong diingat. Ya, baru kali ini kita ngalami setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan, setelah himne Gajah Mada kita nyanyikan, ya, saat doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lampunya dan AC-nya dimatikan. Ini kan luar biasa jahatnya, luar biasa tidak bermoralnya, luar biasa tidak beragamanya oknum yang melakukan itu. Ya, gitu. Tapi kami tetap terus. Terima kasih atas bantuan media, terima kasih atas bantuan teman-teman YouTuber. Lampu-lampu Anda menerangi kehidupan kami, menerangi kehidupan kita semua, dan itulah lampu yang menerangi peristiwa kita ketika kita soft launch sampai dengan selesai. Juga mikrofon juga tetap on karena kita pakai wireless yang sudah kita antisipasi pakai baterai. Lebih jahat lagi ya, kemarin ya, jadi sehari setelah kejadian kemarin itu, yaitu pada tanggal 19 ya, kami menyampaikan pertanyaan, sebuah surat pertanyaan kepada Rektor UGM ya, diwakili oleh Pak Resmond dan juga diwakili Bu Tifa, karena saya ada di sini. Ternyata apa? Mau masuk ke lantai 2 saja di gedung pusat UGM aja, halang-halangi oleh satpam yang banyak sekali. Dan tidak boleh naik gitu, kayak penjahat saja. Ini sudah kriminalisasi, seperti tadi kata Pak Kosinuddin. Orang yang tidak berbuat jahat, kemudian dianggap berbuat jahat. Jadi ini jahat sekali. Nah, hari ini ya, kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi nanti rekan kami kemarin. Ya, mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini ya, hanya sampai pada maghrib ya. Begitu, kalau maghrib nggak selesai, kita pamit ya. Silakan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama, tidak berarti pemeriksaan yang ketiga ya, gitu, atau mundur kedua. Itu clear ya. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu,
ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosidin. Dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus dan tempusnya. Jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025. Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Peradi Bersatu atau Peradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya mereka menarik laporan. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Ya kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang saya sampaikan, doakan. Kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di-print tiap halaman. 20 berkas ya? Ya, 24 berkas ya tiap halaman. Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman, ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang punya niat baik ya, dia tidak akan mengerjain petugas kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengerjakan hal yang konyol. Sekali lagi ini hal konyol karena pelapornya tidak tahu apa yang dia laporkan. Ya, dia katanya tidak mengerti orang-orangnya, dia mengubah tanggalnya, ya apakah Polda Metro ataukah pelapor yang mengubah tanggal, dan para pelapor lain ya, para termul-termul ini ya, itu kemudian mencabut laporannya. Ada yang mencabut laporannya. 2 dari 3 laporan dari dicabut itu harusnya dipertanyakan gitu. Nggak boleh seenaknya aja nyabut dan kemudian nanti masuk kali pasal-pasal juga selundupan semua yang dimasukkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya berikutnya saya kembalikan dulu ke Pak Kosinudin untuk nanti serahkan kepada yang lain ya. Baik, gitu. Selanjutnya Bang Rizal. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Rizal. Pak Rizal di tengah. Biar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami ya sebagai terlapor juga hadir panggilan Polda Metro Jaya ini. Saya kira walaupun bagaimana kita orang yang sangat menghormati hukum, justru yang kita sayangkan adalah pihak Polda Metro Jaya yang tidak menghormati hukum. Gitu. Justru sebaliknya, lebih bernuansa pada kepentingan politik dengan memperalat hukum, sehingga mekanismenya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kozinudin, bahwa banyak sekali hal-hal yang janggal, mulai dari soal awal pelaporan sampai pada proses waktu klarifikasi sampai kini penyidikan atau naiknya klarifikasi ke penyidikan pun itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Saya kira ini menjadi tabungan tentu bagi para kuasa hukum untuk terus mempermasalahkan aspek-aspek hukum ini. Kemudian dengan menggabungkan laporan-laporan yang ada di beberapa Polres kepada laporannya Joko Widodo di Polda Metro Jaya ini, sebenarnya ada satu titik temu yang harus menjadi persoalan serius kita, yaitu ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Oleh karena itu dalam beberapa momen disampaikan awalnya yang harus mengumumkan keberadaan ijazah itu adalah Joko Widodo, tapi karena sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya, maka pihak Polda Metro Jaya harus mengumumkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada publik, ini loh, gitu kan, ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang tidak muncul juga pengumuman itu. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya nanti pada proses pemeriksaan kita sebagai pelapor
maka pihak Polda atau penyidik menunjukkan kepada kami semua ini ya gitu kan tentang ijazah itu. Dengan begitu kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan kapasitas kami sebagai pelapor, sesuai dengan terlapor, sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi jika nantinya memang tidak bisa ditunjukkan, itu persoalan lain. Itu yang menjadi nanti pertimbangan. Itu poin berkaitan ijazah itu harus ditunjukkan. Kalau tidak, masa disembunyikan terus-menerus. Kemarin yang menyembunyikan Joko Widodo, sekarang yang menyembunyikannya Polda Metro Jaya. Lalu siapa lagi nanti akan menyembunyikan? Saya kira serius bangsa dan negara kita. Selanjutnya, dengan menggabungkan seluruh laporan, itu gambaran bahwa ini ada apa yang kita sebut dengan gado-gado, ya, gado-gado delik, gado-gado pasal, gitu kan, gado-gado terlapor, gitu. Sembarang saja ini, gitu. Inilah kewenangan dengan menggunakan alat hukum. Saya kira ini yang sangat berbahaya. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan persoalan laporan Joko Widodo mengenai pencemaran dan fitnah, bukan hanya itu. Ini persoalan bangsa mengenai bagaimana hukum diperalat oleh kepentingan politik atau kepentingan personal. Mantan Presiden RI 10 tahun. Saya kira ini persoalan yang sangat serius itu. Oleh karena itu, maka apa yang dihadapi oleh para terlapor sekarang dalam proses pemeriksaan itu pun menjadi bagian dari perlawanan kita untuk menegakkan terus keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Saya kira ini adalah hal yang menjadi beban sekaligus kewajiban dari pihak terlapor, khususnya kuasa hukum juga, semualah kita, bahwa yang layak untuk diproses hukum itu bukan kami, bukan. Gitu. Kami yakin tidak layak ini. Ini dicari-cari. Yang lebih layak untuk diproses hukum itu Joko Widodo. Karena dia yang dituduh, dia yang dipermasalahkan mengenai ijazahnya, yang diduga palsu. Dia yang harusnya menjadi pesakitan. Oleh karena itu, sampai kapanpun kita akan mengejar. Sampai kapanpun kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan? Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya, gitu. Dan itu yang harus menjadi sekarang kewajiban dari Joko Widodo, membalikannya bahwa ijazahnya asli. Bukan kita yang menuduh ijazah palsu harus membuktikan. Yang harus membuktikan sekarang adalah Joko Widodo bahwa ijazahnya asli. Karena rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia sudah yakin bahwa ijazah Joko Widodo, baik yang SMA maupun yang perguruan tinggi atau UGM, itu palsu. Makanya saya juga ikut serta membuat buku. Ya, gitu ya. Bukunya itu publik yakin ijazah Jokowi palsu. Itu mudah-mudahan menjadi komplement buku induknya, ya, buku induknya Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa mengenai Jokowi's White Paper. Ini pandangan publik sekarang, politik, sosial, hukum, dari pandangan publik masyarakat tadi tentang bagaimana mereka melihat ijazah Joko Widodo ini. Intinya adalah publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira kita akan berjuang terus. Apapun yang terjadi pada proses-proses hukum tidak akan mengurangi perjuangan kita semua. Insya Allah kebenaran akan terbukti, kejujuran menang, mengalahkan penipuan, kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira ini yang menjadi penting. Mudah-mudahan sekarang adalah fase menuju cepat terkuaknya ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukurnya dulu. Bubur maghrib. Ukurnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana yang terjadi di Indonesia.
2 November 2023, Damai Hari selaku koordinator pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya, dan akhirnya memproduksi 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, kan, tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Biar di ya, siklus dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan cukup ya? Pak, ini satu pertanyaan aja. Pertanyaan langsung, pertanyaan aja. Karena ada unsur pidana dari Pertanyaan. Oke, jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, ya, karena memang ini harus tidak ada apa-apa, ya, gitu. Jadi sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya, banyak sekali kesalahan, dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya, Pak Irjen Asep, ya, tolong koreksi anak buah Anda, ya, anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya, ya. Itu aja pesan saya, dan kepada Pak Prabowo juga, ya, kalau ini terjadi suatu maka